Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan saya di video-video yang selanjutnya. Jika di dua video yang selanjutnya itu kita masih menjelaskan bagaimana paradigma behaviorisme, kemudian di dalamnya ada tokoh Ivan Pavlov, kemudian Skinner dalam menjelaskan bagaimana terbentuknya perilaku, kemudian kita gambarkan sebagai kepribadian. Nah, pada video kali ini kita sudah berganti pada tokoh yang lainnya, yaitu kita akan masuk pada tokoh kepribadian yaitu Gordon W. Allport. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Allport itu menjelaskan terbentuknya perilaku manusia yang kemudian kita gambarkan sebagai kepribadian manusia itu sendiri. Nah, dalam kepribadian Allport yang terpenting adalah kita akan belajar bagaimana sifat-sifat dari terbentuknya perilaku manusia yang kita gambarkan sebagai kepribadian tadi menurut Allport, kemudian perkembangan dan proporium menurut Allport. Nah, yang pertama adalah, ini berkaitan dengan biografinya ya, bahwa jelas Allport itu menolak apa yang diajarkan di paradigma psikodinamika atau psikoanalisa milik Sigmund Freud, karena dasarnya Allport itu menjelaskan terbentuknya perilaku manusia itu adalah pada kesadaran. Jadi fokusnya pada kesadaran, tidak lagi fokus pada ketidaksadaran sebagai pembentuk perilaku manusia. Namun perilaku manusia itu bentuk ya karena adanya kesadaran dari manusia itu sendiri untuk berbuat, untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan prinsip dan konsep dasar yang diajarkan oleh tokoh Allport. Nah, di sini penekanannya adalah bahwa manusia itu punya sifat dasar yang sifatnya itu kompleks dan khas, jadi sifatnya itu unik. Manusia itu punya sifat yang unik, punya sifat yang mendasar dalam dirinya, di mana ini akan menentukan terbentuknya perilaku. Ini akan menentukan bagaimana manusia itu bertindak, sehingga ketika manusia itu berperilaku itu didasarkan pada suatu kesatuan atau didasarkan pada suatu kebulatan yang berasal dari sifat-sifat khasnya tadi, sifat-sifat uniknya, dan sifat-sifat dasar dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, nanti sifat-sifat itu apa akan kita pelajari pada slide yang berikutnya. Nah, kemudian Allport ini mengajarkan yang kemudian sumbangannya adalah mengenai otonomi fungsional. Nah, pada dasarnya manusia itu dikuasai oleh dorongan-dorongan yang sadar, sehingga tingkah lakunya itu ditentukan oleh kesadarannya dia sendiri di masa saat ini dan juga masa yang mendatang atau masa depannya, bukan didasari oleh sesuatu yang ada di masa lalu atau yang disimpannya di dalam kondisi ketidaksadaran. Namun yang perlu teman-teman garis bawahi, Allport itu menjelaskan fokusnya apa yang kita berbuat saat ini adalah karena kita saat ini dan menentukan bagaimana kita di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu adanya otonomi kepribadian, maka kemudian Allport mendefinisikan apa toh sebenarnya kepribadian dari manusia itu. Nah, oleh Allport dijelaskan bahwa kepribadian itu merupakan organisasi, jadi merupakan kesatuan yang dinamis dari sistem, yaitu sistem psikologis dan sistem fisik atau psikofisik, yang kemudian menentukan bagaimana manusia itu bertindak, berperilaku dalam rangka untuk melakukan penyesuaian dengan yang ada di lingkungannya, sehingga ada kesatuan kondisi psikologis dan kesatuan fisiknya. Maka tadi sifat-sifat dasar itu menjadi bagian bagaimana manusia itu akan bertindak ataupun berperilaku, dan ketika bertindak berperilaku ini menjadi sesuatu yang khas dalam dirinya, menjadi karakteristik yang sifatnya konsisten, inilah yang disebut sebagai kepribadian. Kemudian dari definisi ini pun kemudian direvisi sendiri lagi oleh Allport bahwa ternyata ketika seseorang itu melakukan penyesuaian, yang saya katakan ketika dia menyesuaikan dengan lingkungan, manusia itu punya sifat yang unik
punya karakteristik ketika dia melakukan penyesuaian. Jadi perilaku yang ditunjukkan itu perilaku yang unik, perilaku yang khas, dan yang punya karakteristik dan konsisten dalam rangka untuk menyesuaikannya. Nah, inilah disebut sebagai kepribadian manusia menurut Allport. Nah, oleh sebab itu yang menjadi dasar dalam kepribadian Allport atau dasar Allport menjelaskan perilaku sebagai gambaran kepribadian adalah ketika perilaku itu merupakan satu kesatuan dari kondisi psikologis fisik sehingga menentukan penyesuaian, menentukan bagaimana dia bisa bertindak berperilaku dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya. Nah, bertindak dan berperilakunya tadi sifatnya adalah unik dan khas dan konsisten. Nah, di sini berarti bisa kita simpulkan ya, kepribadian menurut Allport itu merupakan organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikologis, sebagai sistem fisiknya yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga sifatnya itu khas ketika individu itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika kita belajar kepribadian sebenarnya adalah ini loh, kita akan belajar bagaimana seseorang itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Begitu. Ketika tahu orang di sekitar kita memiliki kepribadian tertentu, maka kita pun bisa menyesuaikan. Oh ya, tentu dia seperti ini karena ini bagian dari kepribadiannya. Nah, kemudian Allport tadi menjelaskan bahwa manusia itu punya sifat-sifat yang khas, yang mendasari kenapa dia itu bertindak. Nah, Allport membaginya sifat atau yang didefinisikan sebagai disposisi pada manusia itu punya tiga sifat pada diri manusia menurut Allport. Yang pertama adalah sifat kardinal, kemudian sifat sentral, dan juga yang terakhir adalah sifat sekunder. Pada sifat kardinal ini merupakan suatu karakteristik yang dominan dalam diri manusia. Jadi ini yang utama, ini yang sifatnya utama dan motif utama pada diri manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya akan punya sifat kardinal ini. Yang bagaimana contohnya? Misalnya dia punya sifat untuk berkuasa, dia punya sifat untuk bersifat narsistik atau ingin terlihat, begitu. Nah, ini adalah bagian dari contoh motif utama dalam diri manusia atau sifat yang utama ataupun yang kardinal. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat yang sentral atau central trait. Nah, sifat sentral ini merupakan sifat yang tujuannya adalah mengontrol perilaku dalam berbagai situasi, namun tidak mendorong atau menekan kuat seperti kardinal. Jadi bisa jadi sentral ini hanya sifatnya mengontrol namun tidak dikeluarkan oleh manusia. Jadi dia sifatnya menopang, begitu ya. Kalau kita belajar punyanya Freud yang lalu, ketika kita perbandingkan begitu, yang menopang ini kan berarti sebenarnya adalah fungsinya ego. Namun oleh Allport, kenapa muncul perilaku kemudian dikontrol, ini jalannya, tugasnya dari sifat sentral pada diri kita. Kemudian yang terakhir ada sifat sekunder. Sifat sekunder ini fungsinya lebih terbatas, nah kurang menentukan bagaimana deskripsi kepribadian pada seseorang. Jadi ini sifatnya itu lebih dia muncul, namun munculnya itu pada respon-respon yang sesuai dengan dirinya. Misalnya ketika lingkungan itu membuat dia menjadi ingin marah karena dia tidak mendapatkan pujian padahal sebenarnya dia ingin dipuji, maka ya marah itu tadi sebagai sifat sekundernya. Namun sebenarnya kardinal atau yang utama, motif utama dalam dirinya adalah ingin dipuji. Nah, ingin dipuji sebagai gambaran dari sifat narsistiknya. Itu menjadi sifat yang kardinal. Kemudian sifat sentralnya apa? Yang mengontrol, tidak jadi memunculkan narsistiknya, tapi yang dimunculkan adalah kondisi yang ambisius, ingin terlihat. Namun ambisius ini tidak terlihat karena didominasi oleh kardinal yang narsistik tadi. Kemudian marahnya itu menjadi sifat sekunder dalam dirinya.
Nah, ini adalah sifat-sifat yang menentukan bagaimana seseorang itu bisa bertindak sebagai gambaran dari kepribadiannya. Nah, menurut Alport, ada kesamaan antara sifat, kebiasaan, dan sikap. Nah, jadi dari sifat yang mendasar tadi bisa memunculkan bagaimana kebiasaan orang tersebut, kemudian bisa memunculkan bagaimana seseorang tersebut bersikap. Nah, kesamaannya adalah bahwa semuanya itu sifatnya unik, dan kalau menurut Alport, semua ini sifatnya bisa berupa faktor genetik yang mendasarinya dan juga bisa karena faktor belajar dari respon-respon yang ada di lingkungannya. Nah, ini akan menuntun bagaimana perilaku itu bisa muncul sehingga muncullah suatu sikap pada diri seseorang. Namun apa perbedaannya? Ada yang berbeda. Bahwa kalau menurut Alport, sifat itu mempunyai karakteristik yang lebih umum daripada kebiasaan. Jadi sifat itu lebih umum daripada sebuah kebiasaan pada diri manusia. Nah, respon yang dibangkitkan sifat ini lebih variasi. Jadi sifatnya karena tadi didasari oleh kardinal, sentral, sekunder, maka dia lebih bervariasi. Sifat itu bisa menjadi gabungan dari beberapa kebiasaan. Adanya beberapa kebiasaan ini menentukan bagaimana sifat pada diri seseorang, di mana sifat ini mendasari terbentuknya kepribadian. Nah, sifat memiliki karakteristik yang lebih umum dari kebiasaan, namun kurang umum dibandingkan dengan sifat. Jadi sikap ini memiliki karakteristik lebih umum dari kebiasaan, namun kebiasaan ini tidak lebih umum dari sifat. Artinya sifat ini yang menjadi lebih umum pada diri seseorang. Jadi kalau kita gambarkan urutannya bisa menjadi orang itu bersikap terlebih dahulu. Ketika sikap ini dimunculkan secara terus-menerus maka menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan ini karena sifatnya konsisten terus-menerus sehingga ini menjadi munculnya sebuah sifat. Nah, sifat ini tadi yang unik pada diri seseorang, maka kita gambarkan sifat ini sebagai kepribadian. Itu yang paling utama ketika kita belajar kepribadian menurut Alport. Sehingga gambaran sifat, kebiasaan, sikap ini teman-teman sudah bisa membedakan ya. Poinnya adalah pada sifat yang menggambarkan kepribadian manusia. Kemudian Alport mengungkapkan juga adanya motivasi. Nah, motivasi yang memunculkan sikap yang kemudian akhirnya memunculkan sifat itu tidak dipengaruhi oleh masa lalu, namun fokusnya adalah masa sekarang dan bagaimana masa ke depannya. Kemudian menurut Alport, kepribadian yang sehat ini adalah orang-orang yang bisa mempersatukan dan mengintegrasikan seluruh kepribadiannya dalam dirinya tanpa didorong oleh kekuatan-kekuatan tak sadar. Ataupun kekuatan-kekuatan tak sadar itu kan kekuatan pengalaman masa lalu ya, kalau kita mengingat miliknya Freud tidak. Namun kepribadian yang sehat ini berarti yang dia bisa mengintegrasikan dan bagaimana gambaran yang saat ini fokusnya pada kesadaran. Nah, Alport itu menjelaskan bagaimana proparium atau self yang kita gambarkan sebagai kepribadian itu dan bagaimana perkembangannya. Nah, paling tidak ketika seseorang itu punya kepribadian yang sehat, itu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dia punya eksistensi self of self, jadi dia punya berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kemudian yang kedua, dia punya hubungan akrab dengan orang lain, dia bisa menerima dirinya. Kemudian yang keempat, pandangan-pandangannya realistis. Kemudian dia bisa objektif pada diri, jadi dia punya insight, namun dia juga punya rasa humor, dan dia punya, yang terakhir adalah filsafat hidup. Ini adalah gambaran kepribadian yang sehat, perkembangan proporium atau kepribadian diri tadi pada seseorang. Artinya dapat kita simpulkan ketika kita belajar teori kepribadian menurut Alport, kita pahami dulu bagaimana sifat pada diri seseorang, karena ini akan membentuk perbuatannya, tindakannya yang kita gambarkan sebagai kepribadian. Sedangkan sifat tadi kalau kita tilik ke belakang muncul dari sebuah kebiasaan, kebiasaan munculnya dari sikap. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.